Halo teman-teman, ya, ramai di X atau Twitter cuitan dari kader PSI Raja Juli Antoni, teman-teman. Ini menarik sekali ya, karena sepertinya beliau ini buzzer ya. Dan cuitannya di X ya, atau di Twitter ya, masjid tempat ibadah jadi X. Masjid tempat sindir politik, jadi ada tanda centang, teman-teman. Ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM. Wow, ini sindiran teman-teman ya. Kalau kita lihat bagaimana Pak Anies kemarin mengisi acara di sana teman-teman ya. Padahal beliau itu bukan sindir-sindir politik ya. Pak Anies itu menceritakan bagaimana pandangannya terhadap politik dan demokrasi di negara kita, teman-teman. Itu saja ya kan. Ya, kader PSI ini kepanasan, teman-teman. Oke, kita lihat langsung video Pak Anies Baswedan. Ini, teman-teman. Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu. Ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi tiga itu, ingat-ingat ya. Dan itu kami nggak pakai buzzer ketika bertugas di Jakarta. Jadi kami merasa ke depan juga insya Allah nggak akan dipakai. Menurut saya itu merusak sekali. Dan solusinya menurut kami harus diobrolin sama teman-teman semua, sama mereka yang bergerak di media. Karena di satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi, itu jangan sampai hilang. Di sisi lain kita ingin ada dunia informasi yang tidak diisi dengan post-truth approach, tapi the truth. Itu bahasa sopannya gitu. Ini bohong semua kan itu isinya gitu. Jadi kira-kira kita ingin mencari keseimbangan di situ. Tapi saya sendiri, kami selama bertugas Jakarta tidak pernah menggunakan. Nah, itu semua programatik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal? Bener ya kira-kira? Gitu kira-kira. 5 kriteria itu. Dan di dalam proses ini sedang menjalani nih. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Yang dulunya saya tidak memasukkan itu. Yaitu tak bermasalah dan berani gitu. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Jadi kriterianya 5, terus muncul kriteria ke 0, tak punya masalah. Karena ternyata itu faktor yang sangat penting. Karena kalau tidak kepleset-pleset sepanjang jalan. Nah, siapa namanya? Ya. Nah, ini dia. Kembalikan. Dan etika harus dijaga yang tinggi. Walaupun kemarin ada yang menyebut soal etika. Nah, sampai juga ke sini ya. Memang etika itu harus mulai dari kepala. Betul tidak? Kalau kepalanya pegang etik, bawahnya pegang etik. Kalau kepalanya tidak pegang etik, apalagi bawah. Jadi etik dan kepala itu memang jadi satu. Bolehnya dari atas. Ketika keteladanan dikerjakan, bila yang di atas menunjukkan keteladanan, insya Allah ke bawahnya akan menjalankan hal yang sama. Tidak ada keteladanan menular dari bawah ke atas. Keteladanan selalu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Terus sekalian yang saya hormati, ketika kita semua tinggal di bumi ini, kita harus menyadari bahwa bumi kita adalah tempat yang punya keterbatasan. Bumi
bukan tanpa batas, ada batas. Batas itulah yang membuat kita harus memikirkan bahwa tanah yang kita tempati sekarang harus bisa digunakan dengan layak oleh anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita. Ini bukan tempat hanya milik kita, tetapi milik lintas generasi. Karena itulah, berbicara tentang lingkungan hidup, kita harus menyadari bahwa kita bagian dari perjalanan sejarah kemanusiaan yang menggunakan tempat ini secara bergantian. Dulu orang tua dan orang tua kita menggunakan tempat ini. Alhamdulillah kita diwarisi tempat ini dalam kondisi yang baik. Insya Allah kita akan bisa mewariskan Jakarta dalam kondisi yang baik untuk anak cucu kita. Nah, tapi itu tidak datang otomatis. Itu datang dengan kesadaran. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di kota yang paling besar di Indonesia. Jumlah penduduknya terbanyak, kepadatannya tertinggi. Dan kalau kita bicara tentang tantangan, di sini tantangan lingkungan hidupnya luar biasa besar. Karena itu, yang berkumpul siang hari ini adalah pribadi-pribadi yang mewakili institusi yang menjadi champion untuk merawat lingkungan di Jakarta. Saya ingin sampaikan apresiasi dan Bapak Ibu sekalian, tantangan yang kita miliki untuk merawat, mengembangkan lingkungan hidup kita tidak kecil. Ketika kita menyusun tentang visi Jakarta, kalimat yang disusun bunyinya menjadikan Jakarta kota yang lestari. Kata lestari itu memberikan pesan bahwa ini harus bisa digunakan lintas generasi. Jadi Bapak semua yang saya hormati, apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang ini adalah sesuatu yang sangat bermakna bagi sekolah-sekolah yang membiasakan anak-anaknya untuk hidup dengan pandangan ramah lingkungan. Saya garis bawahi, membiasakan, bukan mendidik, bukan mengajarkan, membiasakan. Karena seringkali kita sudah mengajarkan, tapi kita tak membiasakan. Yang disebut sebagai merawat itu harus sebagai kebiasaan, bukan pengetahuan, tapi sesuatu yang terus-menerus. Karena itu saya berharap sekolah-sekolah ini yang tadi mendapatkan penghargaan, insya Allah dari sekolah-sekolah ini akan muncul champion-champion yang membawa perubahan untuk lingkungan hidup di Jakarta. Anak-anak nantinya akan membantu di dalam lingkungan rumahnya, akan membantu di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu juga warga masyarakat, tadi ada 14 RW yang mendapatkan penghargaan khusus di sini. Ini adalah lingkungan masyarakat yang memikirkan secara serius soal lingkungan hidup. Pada para ketua RW, tolong disampaikan kepada warganya, kami bangga dengan RW Bapak Ibu sekalian. Kami ingin nanti jadikan contoh bahwa masyarakat atau komunitas bisa bekerja bersama untuk menumbuhkan, mengembangkan sebuah lingkungan yang ramah dan sustainable. Bapak sekalian saya hormati, di samping ini juga kita menyaksikan perusahaan-perusahaan yang peduli pada lingkungan hidup. Sesungguhnya ekonomi dan ekologi itu dari satu akar kata yang sama, oikos logos dan oikos nomos. Ini artinya rumah tangga. Dan kita seringkali melihat bagaimana perekonomian tumbuh tapi ekologi turun. Perusahaan-perusahaan yang berada di sini adalah contoh perusahaan yang berbicara menumbuhkan ekonomi sambil merawat ekologi. Kita beri apresiasi untuk mereka. Sehingga kita akan menyaksikan nantinya ya di dunia pendidikan, ya di lingkungan masyarakat, ya di institusi bisnis, institusi usaha, semuanya memiliki kesadaran atas lingkungan hidup. Kita Ibu sekalian harus menyadari bahwa lingkungan hidup itu bukan saja soal residu. Ada input, ada proses, ada output. Inputnya bagaimana kita menggunakan sumber daya secara efisien. Menggunakan mulai dari sederhana,
air secara efisien, listrik secara efisien, belanja apapun efisien, itu input semua itu. Kalau kita memikirkan komponen inputnya, insya Allah nanti kita akan bisa merawat lingkungan. Begitu kita iring pada satu aspek dan dikerjakan dalam skala yang besar, maka itu akan fantastis dampaknya. Yang kedua, proses. Bagaimana kita menggunakannya dengan cara yang efisien, efektif, yang tidak boros. Yang terakhir adalah outputnya, residunya. Semua kegiatan manusia pasti ada residunya, pasti ada sisanya. Dan pengelolaan sisa ini harus kita lakukan dengan baik. Tadi kita dengar ada bank-bank sampah, ada pengelolaan sampah. Ini misalnya residu. Di Jakarta kita cukup produktif dalam menghasilkan sampah. Produktif kita 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari. Dan Bapak sekalian, ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengirimkan sampahnya ke tempat lain. Kita sudah harus mulai dari rumah-rumah kita harus sudah mulai dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena itu saya ingin secara khusus memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah mengelola sampah dengan baik selama ini. Nantinya kita ingin Jakarta yang bersih, Jakarta yang bebas dari polusi, dan Jakarta yang membuat kita merasakan hidup yang nyaman, hidup yang sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penghargaan yang Bapak Ibu terima, tolong jangan dipandang sebagai semata-mata penghargaan dari Pemprov. Terus sekalian, ini sekedar menandai bahwa Bapak Ibu telah berbuat baik dan telah memberikan manfaat pada lingkungan hidup selama ini. Itu yang sesungguhnya terjadi. Pemprov hanya memberikan tandanya. Sesungguhnya yang penting bukan pada tanda ini, tapi kenyataan Bapak Ibu telah menjalankan. Dan kami ingin ini lebih luas lagi. Kita lebih luas lagi. Kita ingin champion-champion ini menjadi contoh. Tadi hampir pada semua yang saya bertemu saya sampaikan, semoga menjadi contoh, semoga jadi contoh, semoga jadi inspirasi. Karena kita perlu menularkan ini. Dan Bapak Ibu semuanya yang mendapatkan ini, tunjukkan piagam ini kepada seluruh warganya. Izinkan semua warganya untuk ikut menyadari bahwa institusi tempat saya belajar, tempat saya bekerja, tempat saya tinggal adalah institusi yang merawat lingkungan hidup di DKI Jakarta. Caranya ada banyak sekarang. Kalau sekarang bisa difoto, dikirim ke grup aja udah jadi. Semua orang langsung tahu, sudah terima. Yep, teman-teman ya, Raja Juli Antoni ini adalah kader PSI ya. Dia adalah sekarang Menteri Kehutanan yang menyindir Anies Baswedan. Sok keras banget loh ya kan. Apa-apa yang dikerjakan Anies Baswedan dikritisi, disindir ya kan. Padahal Anies Baswedan bukan pejabat publik loh. Ya kan? Anies Baswedan itu profesional ya, akademisi. Seperti itu. Kok sekelas menteri ya kan, sekelas menteri harus menanggapi hal-hal tersebut gitu ya kan. Jadi fokus saja kerja untuk masyarakat, fokus saja kerja untuk rakyat, mengatasi permasalahan-permasalahan di negara kita ya kan. Bagaimana menurut kalian teman-teman?